Haleluya. Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Syukur puji Tuhan, seperti biasa kita dapat lagi berkongsi sebahagian firman Tuhan. Ya, apa kabar semua? Seperti biasa, saya mengharapkan Anda sekalian berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Perkongsian kita pada kali ini adalah bertajuk, apakah kita akan selamat daripada COVID-19? Wait a minute. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengongsikan sebahagian firman Tuhan sebagai satu santapan rohani dan panduan hidup kita. Saudara dan saudari, apakah kita akan selamat daripada COVID-19 ini? Apakah pikiran Anda? Pada pandangan Anda bagaimana? Saudara dan saudari, kita boleh selamat daripada COVID-19 ini. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kita melihat ramai di luar sana yang tidak dijangkiti dengan wabah atau COVID-19. Jadi apatah lagi kita, saudara dan saudari, sebagai umat Tuhan, kita pasti boleh terselamat daripada COVID-19 ini. Kita boleh selamat dengan pertama, ada perlindungan Tuhan yang khusus. Mari kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 hingga ayat 18. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, saudara dan saudari, firman Tuhan ini adalah suatu janji yang istimewa, yang khusus kepada hamba-hambanya. Ini adalah janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai hamba-hambanya. Perkataan Tuhan ini bukan menyuruh murid-muridnya itu sengaja memegang ular atau meminum racun. Bukan begitu ya yang dimaksudkan ayat ini. Tambahan lagi, saudara dan saudari, perkataan ular dan minum racun maut ini bukan semestinya ditujukan kepada objek itu yang sesungguhnya. Kalau kita melihat konteks ayat di sini, ini adalah janji Tuhan menyertai hamba-hambanya untuk memberitakan Injil. Jadi dalam pemberitaan Injil, pelayanan mereka itu, mereka pasti akan menemui bahaya-bahaya. Nah, semua itu adalah seumpama ular yang berbisa atau racun maut. Jadi ular dan racun maut di sini adalah gambaran pekerjaan iblis yang mungkin untuk mengganggu pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Pun begitu, saudara dan saudari, kita tidak dapat menafikan adanya mukjizat Tuhan. Artinya, kalaupun kita benar-benar mengalami suatu keadaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, kalau ada perlindungan khusus Tuhan secara istimewa terhadap kita, maka kita akan terselamat juga.
Contoh yang nyata tercatat di dalam Alkitab yang terjadi kepada hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3. Ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Wah, ajaib sekali peristiwa ini, saudara. Sungguh ajaib. Dan ini adalah suatu mukjizat penyertaan Tuhan yang khusus kepada hambanya Rasul Paulus. Paulus dipatuk ular beludak. Ular beludak ini dalam bahasa Inggris adalah vipers, ya. Vipers. Kalau tidak silap sebutan saya, betulkan saya ya. Ular spesies ini adalah ular berbisa. Kalau tidak silap saya, saudara, kalau disenaraikan 10 ular paling bisa di dunia, ular beludak atau vipers ini termasuk dalam senarai itu. Memang sangat berbisa. Tetapi aneh sekali, tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Paulus. Tidak ada kesan bisa ular itu. Tidak ada bengkak, tidak ada hitam, ya, menghitam tangannya karena mungkin bisa itu. Tidak ada. Orang-orang yang melihatnya pasti tidak lama lagi bisa itu akan menjalar, akan merebak, dan Paulus pasti akan mati. Tapi saudara, sangat ajaib. Paulus tidak mati. Bahkan tidak ada sakit pun. Tidak ada kecederaan daripada gigitan ular beludak itu. Nah saudara, kalau Tuhan menjaga kita, memberi pimpinannya yang khusus, kita tidak akan dicelakai. Ini mukjizat penjagaan langsung oleh Tuhan. Justru jika kita menerima penjagaan langsung yang istimewa dari Tuhan, kita pasti akan terselamat dari sebarang bahaya. Yang kedua, jauhi diri dari virus ini. Sekali lagi, jauhi diri dari virus ini. Imamat pasal 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Mungkin saudara dan saudari heran, tapi di sini saya menyentuh ayat Alkitab berkenaan dengan penyakit kusta. Sebenarnya saudara, penyakit kusta, penularannya itu atau jangkitannya itu ada persamaannya dengan wabah COVID-19 ini. Ayat ini menyatakan mesti ada pengasingan. Satu,
kita menjauhi jarak dengan orang yang ada penyakit kusta. Itu kita katakan sekarang ialah penjarakan sosial. Kedua, orang yang kena penyakit kusta itu harus ditempatkan di tempat yang terasing. Atau pada hari ini diistilahkan karantin. Ya, saudara. Jadi kita mesti menjauhi dari virus ini. Kita mengikuti SOP yang telah dianjurkan oleh pihak berwajib, seperti kita mengelakkan tempat yang sesak, ataupun kita bergaul dengan begitu dekat dan sebagainya. Baik, yang ketiga, bagaimana kita bersihkan diri kita. Setiap kali kita diingatkan perlu membasuh tangan. Dan kalau sekiranya kita sudah keluar dari rumah kita dan kita telah berhubung ataupun telah mendekati masyarakat ataupun orang ramai, ketika kita membeli belah, apabila kita kembali ke rumah, kita haruslah mandi, membersihkan tubuh badan kita dan mencuci pakaian kita. Ini bukanlah sesuatu yang asing di dalam Alkitab, saudara. Mari kita baca dalam kitab Imamat pasal 14 ayat 47. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Arahan ini karena dikuatiri tempat itu telah digunakan ataupun telah disentuh oleh orang yang berpenyakit kusta. Kita kembali dengan COVID-19. Virus ini boleh kekal lama di dalam sesuatu benda. Jangka masa berapa lama virus ini kekal di dalam sesuatu benda itu bergantung kepada bahan benda itu. Apakah objek itu objek plastik, kaca, besi, aluminium, kayu, semen, dan sebagainya. Sebab itulah saudara dan saudari, kita harus selalu membasuh tangan kita. Dan apabila kita kembali ke rumah kita, kita mestilah mandi, membersihkan diri kita, dan mencuci pakaian kita. Yang terakhir, saudara, yang keempat, berdoa kepada Tuhan. Mari kita merujuk di kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 13. Lalu Yesus menghulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Sepatutnya tidak boleh menyentuh orang yang ada penyakit kusta itu. Tetapi Tuhan Yesus melampaui kaedah manusia. Jika Yesus mampu menyembuhkan penyakit kusta, apatah lagi saudara dan saudari, sekadar untuk melindungi kita dari sebarang penyakit ataupun bahaya. Sudah tentu itu lebih mudah bagi Tuhan Yesus. Jadi berdoalah kepada Tuhan setiap masa, memohon pimpinan dan perlindungan Tuhan yang berterusan. Satu hal yang perlu kita ingat, saudara, walaupun kita telah mengikuti segala SOP, kemungkinan untuk risiko jangkitan itu tetap ada. Tetapi di dalam apa jua situasi, Tuhanlah sandaran utama kita. Justru kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa supaya kita terhindar dari penularan atau jangkitan COVID-19 ini. Marilah kita berdoa supaya wabah COVID-19 ini akan berakhir.
Alkitab adalah sebagai panduan hidup kita. Panduan untuk kita menangani segala keadaan. Semoga Tuhan Yesus terus membantu dan melindungi kita. Sekian sedikit perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Tuhan memberkati. Amin.